Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 871 Pengelompokan Akademi Kendo. Wajah Yuan King berubah marah karena kata-kata, anjing tua, Lin Bai, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Oke, Lin Bai, jika aku tidak memotongmu hari ini, aku akan mengambil nama keluargamu. Yuan King mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai. Pedang panjang di tangannya bergetar dan dia segera menikam Lin Bai jauh. Begitu Yuan King mengambil tindakan, niat pedang yang luar biasa segera menyapu Lin Bai seperti gunung yang berat. Niat pedang tingkat 5. Lin Bai berseru, menyadari bahwa niat pedang Yuan King setidaknya berada pada level 5 atau lebih. Huff! Lin Bai mendengus dingin, energi spiritualnya mengamuk di tubuhnya, dan dia siap bertarung. Yuan King, Lin Bai, berhentilah membuat masalah. Pada saat ini, sebuah suara serius datang dari kejauhan. Yuan King dan Lin Bai menghentikan tangan mereka dan melihat ke belakang. Di kejauhan, Pei Ji dan Tang Bufan mendekat selangkah demi selangkah. Tang Bufan merasa lega saat melihat Lin Bai baik-baik saja. Saat dia melihat Lin Bai dan Murong Su mengambil tindakan barusan, Tang Bufan berlari ke paviliun tua Akademi Pedang untuk mencari seseorang. Tanpa diduga, dia kebetulan bertemu dengan Pei Ji yang hendak meninggalkan Akademi Pedang. Setelah menjelaskan masalahnya, Pei Ji segera pergi ke Akademi Pedang, dan Tang Bufan datang ke Yingshan. Tang Bufan juga sangat penasaran saat ini, bukankah Lin Bai baru saja melawan Murong Su? Mengapa kamu berselisih dengan penatua Yuan King sekarang? Penatua Pei Ji. Lin Bai dan Yuan King membungkuk dan membungkuk. Pei Ji adalah tetua senior Akademi Pedang. Dan Yuan King hanyalah seorang tetua tingkat rendah, dan ada perbedaan besar dalam status antara keduanya di Akademi Kendo. Yuan King menghampiri Pei Ji dan berkata, Elder Pei Ji, putra Lin Bai ini tidak mengikuti aturan punggung Bukit Senji dan secara terang-terangan menggunakan gerakan pembunuhannya di Gunung Bayangan untuk memburu rekan-rekan muridnya. Saya akan membawanya ke keadilan. Pei Ji. Dia berkata tanpa daya, Yuan King, Tang Bufan menceritakan keseluruhan cerita di jalan. Karena No. 81 Yingshan adalah kediaman Lin Bai, itu seharusnya milik Lin Bai. Mengapa Lin Bai melakukannya sebelumnya? Saat aku melaporkannya ke Master Pedang Laoge, dia berkata bahwa kediamannya ditempati oleh seseorang, kenapa kamu tidak pergi dan membantunya menyelesaikannya? Pei Ji memelototi Yuan King dan berkata. Yuan King tertegun dan memandang Pei Ji dengan tercengang, aku. Ini. Yuan King dalam masalah. Di satu sisi, dia adalah putri dari Murong Hai, wakil presiden Akademi Kendo, dan di sisi lain, Yuan King tidak berani menyinggung siapapun karena peraturan Akademi Kendo. Bagaimana Yuan King bisa mengetahui bahwa Lin Bai, yang awalnya adalah orang yang tidak berguna, sebenarnya dapat memperbaiki kultivasinya dan mengalahkan Murong Su, sehingga masalahnya menjadi begitu besar sehingga bahkan para tetua senior pun waspada. Setelah Pei Ji memelototi Yuan King dan Murong Su, dia berkata dengan dingin, mulai sekarang, Yingshan No. 81 adalah kediaman Lin Bai. Tidak ada orang lain yang boleh masuk tanpa izin. Jika ada yang berani masuk tanpa mengetahui apakah akan masuk atau tidak, hidup atau mati, bahkan jika kamu pantas mati di Yingshan No. 81. Lin Bai, kediamanmu telah dikembalikan, jadi berhentilah membuat masalah. Pembunuhan tidak diperbolehkan di Akademi Kendo. Pei Ji menatap Lin Bai. Dikatakan, Pei Ji juga telah melihat pembunuhan besar-besaran Lin Bai di pegunungan Lingfan, dia juga tahu bahwa begitu Lin Bai menjadi gila, dia bisa membunuh semua master di Gunung Bayangan. Karena penatua Pei Ji berkata demikian, maka murid itu secara alami akan memberimu wajah. Murong Su, No. 81, Yingshan, adalah kediamanku, Lin Bai. Jika kamu tidak takut mati, maka kamu dapat melanjutkan untuk datang ke sini. Pei Ji hari ini. Penatua juga mengatakan bahwa siapapun yang berani masuk ke kediaman Yingshan No. 81 akan pantas mendapatkannya bahkan jika dia mati di sana. Lin Bai menatap Murong Su dengan dingin dan berkata. Mata Murong Su menyala-nyala, dan dia menatap Lin Bai dengan marah dan berkata, Lin Bai, tunggu saja, aku tidak akan memudahkanmu. Lin Bai tersenyum dingin, berbalik dan meninggalkan kediaman Yuan King bersama Tang Bufan. Pei Ji melihat punggung Lin Bai, menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas, berbalik dan meninggalkan Yingshan. Setelah Yuan King menunggu Pei Ji pergi, ketika dia melihat Lin Bai lagi, ada niat membunuh di matanya. Kembali ke tempat tinggal Anda. Tang Bufan berkata dengan penuh semangat, wow, saudara Lin, apakah kamu begitu hebat? Kamu tidak hanya mengalahkan Murong Su, yang berada di alam ramuan manusia tingkat ketiga, tetapi kamu juga berani menantang penatua Yuan King. Lin Bai terkekeh dan berkata, Yuan apakah penatua King sangat kuat? Dia hanyalah tetua tingkat rendah di Akademi Pedang.
Kultivasinya paling baik berada di alam ramuan manusia tingkat ke-7 atau ke-8. Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkannya, itu tidak akan semudah itu baginya untuk membunuhku. Tang Bufan berseru, bukankah tingkat ke-7 ramuan manusia cukup tinggi? Lin Bai tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Tang Bufan tiba-tiba terbangun dan berkata, ngomong-ngomong, Lin Bai, karena kamu sudah kembali, apakah kamu akan pergi ke Akademi Kendo untuk berpartisipasi dalam pelatihan besok? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, pelatihan apa? Tang Bufan tersenyum dan berkata, kamu pergi. Saya telah berada di Akademi Kendo selama lebih dari sebulan, jadi tentu saja saya tidak tahu apa yang terjadi. Menurut aturan Akademi Kendo, setelah semua murid baru bergabung dengan Akademi Kendo, akan ada menjadi 3 instruktur untuk memimpin latihan sampai para murid menerobos ke alam ramuan manusia tingkat ke-5, dan bisa sampai saya pergi ke dunia kuno untuk berburu monster secara mandiri. Tahun ini, Akademi Kendo telah menerima total hampir 5.000 murid dari Lingdong dan Lingnan. Ada 2.000 murid dari Lingdong dan 3.000 murid dari Lingnan. 5.000 ini. Para murid diserahkan kepada 3 instruktur dan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok jenius, tinggi grup level dan grup level rendah. Sayangnya, karena seni bela diri kami sangat rendah, kami berdua masuk ke grup level rendah. Kata Tang Bufan perlahan. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, pengelompokan ini juga didasarkan pada seni bela diri. Tang Bufan mengangguk, ya, pengelompokan ini terutama untuk memungkinkan murid baru dengan cepat mengenal Akademi Pedang dan Miracle Ridge. Selama para prajurit menerobos kepada orang-orang Anda dapat melarikan diri di alam dan tingkat ke-5. Lin Bai mengangguk dengan kesadaran tiba-tiba, itu dia. Tang Bufan tersenyum dan berkata, saya mulai berlatih dengan kelompok tingkat rendah sebulan yang lalu, dan sekarang saya seorang manusia dan saya telah mencapai puncak tingkat pertama, dan saya akan segera dapat menembus ke tingkat kedua. Dari tingkat ramuan manusia. Lin Bai tersenyum dan berkata, tampaknya pelatihan pendatang baru di Akademi Pedang cukup bagus, kamu bisa berlatih begitu cepat. Tang Bufan tersenyum pahit. Dia berkata, saya dianggap lambat. Monster-monster dalam kelompok jenius itu. Hanya dalam 1 bulan, banyak prajurit telah menembus ke kelompok ketiga. Tingkat alam ramuan manusia. Oh, benarkah? Lin Bai berkata dengan penuh minat. Tersenyum. Tang Bufan berkata dengan semangat, ya, kelompok jenius hanya memiliki lebih dari 100 prajurit, dan mereka secara pribadi diajar oleh seorang tetua berpangkat tinggi. Tentu saja, mereka dapat berlatih dengan sangat cepat. Sebagian besar dari mereka lebih dari 100 prajurit mereka adalah pejuang yang diundang, dan bakat mereka jauh lebih tinggi dari kita. Di antara mereka, Ye Jianqiu dan Jian Ruohan keduanya adalah master dalam kelompok jenius, dan Long Qingfeng juga bergabung dengan kelompok jenius. Qi Yao dan He Qian keduanya berada di kelompok jenius. Di kelompok tingkat tinggi. Dan Yao Feng, saya, dan Anda semua berada di kelompok tingkat rendah. Tang Bufan berkata, saya juga ingin bergabung dengan kelompok jenius, tetapi itu sayang sekali. Untuk bergabung dengan kelompok jenius, persyaratan jiwa bela diri minimum adalah tingkat bumi kelas 5 atau lebih tinggi. Bab 872 Macan Tutul berubah menjadi babi. Tang Bufan perlahan menjelaskan dengan jelas kepada Lin Bai situasi pengelompokan Akademi Pedang. Tidak ada persyaratan jiwa bela diri untuk kelompok tingkat rendah, tetapi semua prajurit dengan seni bela diri kelas 5 tingkat Suan dan di bawahnya berada dalam kelompok tingkat rendah. Dalam kelompok lanjutan, prajurit dengan roh seni bela diri kelas 5 tingkat Suan ke atas, dan prajurit dengan roh seni bela diri kelas 5 tingkat bumi ke bawah, semuanya berada dalam kelompok lanjutan. Kelompok jenius hanya menerima prajurit dengan roh seni bela diri tingkat bumi kelas 5, seperti Jian Ruohan, Ye Jianqiu, dan Long Qingfeng. Jiwa seni bela diri orang-orang ini semuanya berada di atas roh tingkat bumi kelas 5, jadi mereka secara alami bergabung dengan kelompok jenius. Ada juga pendekar yang diundang oleh Akademi Kendo, misalnya Jian Ruohan dan Ye Jianqiu sama-sama merupakan pendekar yang diundang oleh Akademi Kendo. Sebenarnya Lin Bai juga diundang, namun ia tidak bergabung dengan Akademi Kendo karena diundang, melainkan masuk melalui penilaian Miracle Ridge. Tang Bufan berkata dengan nada rendah, kami dibagi menjadi beberapa kelompok sebulan yang lalu. Sebulan kemudian, instruktur Miracle Ridge memberi kami cara untuk melatih kekuatan magis. Hasilnya, orang-orang dalam kelompok jenius memulainya dalam waktu singkat. 10 hari. Grup tingkat lanjut butuh lebih dari 20 hari untuk memulai. Hanya ada murid di kelompok tingkat rendah, dan belum ada yang memulai dalam sebulan penuh. Ada 2 hari tersisa untuk tes. Diperkirakan jika kelompok tingkat rendah tidak mencapai tujuan ideal, mungkin akan sulit untuk mendapatkan sumber daya pelatihan lebih lanjut. Setelah kita kehilangan sumber daya pelatihan,
kinerja kelompok tingkat rendah kita akan dipisahkan semakin jauh oleh kelompok tingkat tinggi dan kelompok jenius. Tang Bufan berkata dengan suara rendah. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Tang Bufan berkata, Lin Bai, kamu tidak tahu sesuatu. Meskipun Akademi Pedang melatih orang baru, mereka dibagi menjadi 3 kelompok, tetapi sumber pelatihan yang diberikan persis sama. Tetapi Akademi Kendo juga telah menetapkan aturan. Setiap bulan, Akademi Kendo akan memberikan keterampilan magis untuk berlatih, dan akan ada ujian bulanan di akhir bulan. Jika Anda berada di grup terbawah, kamu tidak akan memiliki sumber daya pelatihan. Setelah mendengar ini, Lin Bai menunjukkan ekspresi kesadaran. Lihat, apa saja sumber pelatihannya? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Bufan berkata, ada banyak, seperti ramuan, dan wawasan seni bela diri. Yang paling penting adalah poin. Murid yang lulus ujian bulanan bisa mendapatkan poin. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak poin yang Anda dapatkan akan mendapatkan. Semakin banyak poin yang Anda dapatkan. Lin Bai, Anda bahkan tidak tahu bahwa poin di Miracle Ridge sangat penting. Baik itu untuk menebus obat mujarab atau seni bela diri, mereka hanya mengenali poin dan bukan batu spiritual. Di Akademi Pedang, seni bela diri tingkat surga tingkat pertama membutuhkan 100 poin, tetapi berburu monster alam ramuan manusia tingkat pertama hanya membutuhkan 10 poin. Selain itu, kami murid baru bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk dunia prasejarah. Tidak, jadi pada tahap awal, kamu hanya bisa mendapatkan poin dengan lulus ujian bulanan. Tang Bufan menjelaskan perlahan. Setelah Lin Bai mendengarkan, dia mendapatkan pemahaman sederhana tentang pengelompokan Akademi Kendo. Dengan kata lain, selama Anda lulus ujian bulanan, Anda akan dapat memperoleh sumber daya pelatihan yang dibutuhkan pada tahap awal. Ini merupakan berkah besar bagi semua prajurit baru dan dapat membantu mereka bertahan dalam jangka waktu tertentu di Miracle Ridge. Periode kelemahan. Selama budidaya seorang pejuang mencapai alam ramuan manusia tingkat kelima, dia memenuhi syarat untuk memasuki alam prasejarah dan berburu monster dan binatang. Lagi pula, banyak monster di dunia prasejarah, yang berada di bawah alam ramuan manusia tingkat kelima, telah diburu dan dibunuh, dan tidak memiliki banyak poin, sedangkan monster di atas alam ramuan manusia tingkat kelima lebih banyak. Berharga. Tang Bufan berkata, Lin Bai, karena kamu sudah kembali, ayo pergi ke dojo Akademi Kendo untuk berlatih bersama besok. Lin Bai tersenyum. Oke, karena grup ini ada untuk membantu murid baru, maka tentu saja aku akan pergi dan mengadakan lihat. Selain itu, saya juga sangat tertarik dengan sumber daya pelatihan yang dibutuhkan pada tahap awal. Saya harap saya bisa lulus penilaian. Lin Bai tersenyum ringan. Tang Bufan tersenyum dan berkata, oke, kamu bisa istirahat perlahan. Aku akan mengajakmu pergi ke dojo bersama besok pagi. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Setelah Tang Bufan pergi, Lin Bai langsung membersihkan diri di No. 81. Karena Murongsu pernah tinggal di sini sebelumnya, maka rumahnya dianggap sangat bersih. Lin Bai hanya membuang tempat tidur dan selimut tempat tidur Murongsu, lalu dia menetap. Setelah keheningan malam, Lin Bai diam-diam menjalankan 5 elemen hebat dan mulai menyusun ramuan ajaib. Keesokan paginya, Tang Bufan menelepon Lin Bai dan langsung pergi ke dojo. Hari ini bukan hari pertama atau ke-15 tahun baru Imlek, jadi tidak ada sesepuh atau kakak senior yang berkhotbah di dojo. Oleh karena itu, hanya ada murid baru di dojo, dan tidak ada prajurit lain yang terlihat. Lin Bai dan Tang Bufan masuk ke dojo Akademi Kendo. Lin Bai melihat sekilas dan melihat 3 bendera yang menarik perhatian. Salah satu benderanya, yang seluruhnya berwarna emas, sebenarnya disulam dengan gambar naga emas, dengan tulisan, Genius, mengelilingi naga emas tersebut. Ini jelas merupakan kelompok yang jenius. Bendera lainnya disulam dengan gambar serigala bermata merah darah, seolah hendak mengaum ke langit dan bumi, dengan tulisan, lanjutan, di atasnya. Ini adalah kelompok senior. Bendera terakhir memiliki sulaman kepala macan tutul, tetapi pada saat ini, kepala macan tutul di bendera itu tiba-tiba berubah menjadi kepala babi dengan pena. Ini harusnya merupakan kelompok tingkat rendah. Benderanya diubah, yang jelas merupakan penghinaan terhadap kelompok tingkat bawah. Macan tutul berubah menjadi babi. Lin Bai melihat bendera kelompok tingkat bawah, di mana seseorang menggunakan kuas untuk menggambar macan tutul menjadi babi, dan tiba-tiba berkata dengan rasa ingin tahu. Tang Bufan berkata dengan marah, ini adalah hal baik yang dilakukan oleh anggota tim senior Chang Minghui. Mengandalkan kultivasi tingkat lanjut, dia menggunakan tinta yang tak terhapuskan untuk menggambar macan tutul di bendera kita menjadi babi. Sialan, saat aku cukup kuat, aku tidak akan bisa menyelamatkannya. Tang Bufan mengertakkan gigi dan berkata dengan api di matanya. Hei, semua sampah dari kelompok tingkat rendah ada di sini.
Hahaha, kelompok sampah, apa yang kamu lakukan di dojo ini? Memalukan sekali. Cukup bagi Akademi Kendo untuk memiliki kelompok senior dan jenius kita kelompok. Sama sekali tidak seperti itu. Kami membutuhkanmu sampah. Saya kira begitu. Akademi Kendo harus mengeluarkan semua anggota tingkat rendah dari Akademi Kendo. Tinggal di sini hanya menajiskan tanah suci Akademi Kendo. Satu-satunya arti keberadaan kelompok tingkat rendah adalah untuk mengusir kita. Kelompok senior dan kelompok jenius, hahaha. Melihat banyak prajurit dari kelompok tingkat rendah berjalan menuju bendera babi, banyak murid dari kelompok tingkat tinggi kelompok tingkat menunjuk ke arah prajurit dari kelompok tingkat rendah dan tertawa sinis. Lin Bai dan Tang Bufan juga berjalan di bawah bendera babi saat ini. Lin Bai menatap bendera babi yang berkibar di atas kepalanya, merasa sangat tidak senang. Tidak peduli berapa umur atau zamannya, bendera adalah benda paling suci di hati seseorang dan tidak bisa dihina oleh siapapun. Para pejuang dari kelompok tingkat tinggi tiba-tiba melukis macan tutul menjadi babi di bendera kelompok tingkat bawah, jelas bermaksud untuk mempermalukan para pejuang dari kelompok tingkat bawah. Sekelompok prajurit tingkat rendah di sekitar Lin Bai berani marah dan tidak berani berbicara ketika mereka mendengar prajurit tingkat tinggi tertawa. Banyak dari mereka menundukkan kepala, dengan rasa sakit dan harga diri yang rendah di wajah mereka. Tang Bufan mengertakkan gigi dan meraung, Lin Bai, orang yang berbicara adalah Chang Minghui. Lin Bai menoleh ke belakang dan kebetulan melihat prajurit dengan senyum paling liar di antara kelompok senior, dan tersenyum sedikit, karena aku, Lin Bai, saya berada di kelompok tingkat rendah, maka kelompok tingkat rendah tidak akan mudah diintimidasi. Bendera ini menggambarkan kebencian babi, dan saya, Lin Bai, akan membalaskan dendam kelompok tingkat rendah. Juga, nama grup tingkat rendah, sungguh sial, saya sarankan untuk mengubahnya. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, suara wanita yang marah datang, Chang Minghui, apakah kamu di sini untuk berlatih, atau kamu di sini untuk menindas sesama muridmu? Jika kamu berani berbicara omong kosong, aku akan mengusirmu dari dojo. Saya mendengar seseorang memanggilku orang level rendah. Lin Bai juga sangat penasaran dengan pertahanan tim. Melihat ke belakang, saya melihat seorang wanita dengan temperamen luar biasa berjalan menuju kelompok tingkat rendah. Ketika Tang Bufan melihat wanita ini, wajahnya dipenuhi dengan antusiasme, dia adalah mentor grup junior kami tahun ini dan salah satu dari 10 wanita cantik dalam daftar kecantikan, Ni Xiaoxian. Bab 873 Mentor Cantik. Ni Xiaoxian. Ketika Lin Bai mendengar penjelasan Tang Bufan, dia menyadari bahwa wanita cantik ini sebenarnya adalah mentor dari grup tingkat rendah tahun ini dan salah satu dari 10 wanita cantik dalam daftar kecantikan, Ni Xiaoxian. Lin Bai melihat dengan hati-hati, dan melihat bahwa Ni Xiaoxian, seperti namanya, tampak sangat berair, penuh dengan roh peri, dengan kulit seputih salju, cembung depan dan belakang, dan temperamen mulia dan agung yang tak terlukiskan di antara alisnya. Ketika Chang Minghui mendengar omelan Ni Xiaoxian, bukan saja dia tidak takut, tetapi senyuman muncul di wajahnya, Guru Ni, apakah kita salah? Lihatlah. Prajurit di kelas bawahmu, semuanya adalah model manusia dan anjing dia menundukkan kepalanya seperti itu, seolah-olah dia sudah terbiasa diinjak. Guru Ni, mengapa kamu tidak datang ke kelompok lanjutan kami? Para pejuang di kelompok lanjutan kami tidak akan pernah mengecewakanmu. Saya mendengar. Ketika Chang Minghui mengatakan ini, seluruh kelompok prajurit senior setuju. Itu benar, Guru Ni, datanglah ke grup tingkat tinggi kami. Terlalu membosankan berada di grup tingkat rendah. Kita juga bisa belajar seni bela diri bersama. Hahaha, benar, datanglah ke tingkat tinggi kelompok, kami tidak akan mengecewakanmu. Sekelompok prajurit dari kelompok maju berteriak kepada Ni Xiaoxian. Di sisi lain, ketika lebih dari 4.000 prajurit dari kelompok tingkat rendah mendengar kata-kata ini, tidak ada yang berani membela Ni Xiaoxian. Ni Xiaoxian berteriak dengan marah, kelompok senior luar biasa. Chang Minghui tersenyum bangga, hei, Guru Ni, Anda benar, kelompok senior luar biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa yang terbaik di kelompok senior adalah seorang pejuang sampah dapat dengan mudah membunuh prajurit manapun di kelompok tingkat rendah jika dia pergi ke kelompok tingkat rendah. Jika kamu tidak percaya, kita bisa mencobanya. Chang Minghui berkata sambil menyeringai. Wajah Ni Xiaoxian memerah karena marah, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Seperti yang dikatakan Chang Minghui, ada perbedaan besar antara prajurit di kelompok tingkat rendah dan prajurit di kelompok tingkat tinggi. Para prajurit di kelompok lanjutan baru memasuki Akademi Kendo hanya 1 bulan, dan pada dasarnya mereka semua telah menembus alam ramuan manusia tingkat kedua. Sedangkan untuk kelompok tingkat rendah, bahkan tidak ada 3 orang yang dapat menembus alam ramuan manusia tingkat kedua.
Kesenjangan dalam seni bela diri membuat kelompok level rendah sulit untuk mengangkat kepala. Ni Xiaoxian sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, mengertakkan gigi, dan wajah cantiknya berwarna merah darah. Prajurit paling sampah di kelompok tingkat tinggi dapat membunuh setiap prajurit di kelompok tingkat rendah. Mengapa saya tidak mempercayainya? Tepat ketika Ni Xiaoxian sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba terdengar suara dari kelompok tingkat bawah. Beraninya seseorang dari kelompok tingkat rendah berani membantah. Ni Xiaoxian terkejut dan buru-buru mencari di antara orang-orang di kelompok tingkat rendah. Para prajurit di kelompok tingkat tinggi di sana juga melihat ke arah kerumunan di kelompok tingkat rendah dengan ekspresi keheranan. Segera, kerumunan di kelompok tingkat rendah bubar, memperlihatkan dua sosok. Pria yang sangat gemuk, yang ternyata adalah Tang Bufan. Di sebelah Tang Bufan, ada seorang pemuda sambil tersenyum. Siapa yang bicara? Berdiri. Chang Minghui bertanya pada kelompok tingkat bawah. Lin Bai berjalan keluar sambil tersenyum dan berkata, aku. Chang Minghui memandang Lin Bai dengan jijik dan mencibir, haha, kamu prajurit tingkat rendah yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, beraninya kamu bertarung dengan kami dengan seni bela diri sampahmu. Kelompok tingkat tinggi menantang. Prajurit manapun dari kelompok tingkat tinggi dapat dengan mudah membunuh kelompok tingkat rendah. Apakah kamu tidak percaya? Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tertawa kecil, saya tidak percaya. Setelah mendengar ini, Chang Minghui berkata lagi. Dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, dia masih tidak percaya. Tahukah kamu bahwa seni bela diri dari kelompok tingkat tinggi jauh lebih tinggi daripada kelompok tingkat bawah Anda? Lin Bai tertawa dan berkata, seni bela diri bergantung pada kekuatan. Dan Wu Hun hanya mewakili potensi. Bahkan jika Wu Hun Anda lebih tinggi dari kami dan terobosan wilayah Anda lebih cepat dari kami, Anda belum tentu lebih kuat dari kita. Chang Minghui mencibir dan berkata, benarkah? Jadi kamu tidak yakin? Apakah kamu ingin bertengkar? Lin Bai tersenyum dan berkata, oke, itu yang saya maksud. Lin Bai langsung setuju, menyebabkan seluruh kelompok senior tertawa. Hahaha, sampah dari kelompok tingkat rendah ini sebenarnya ingin bertarung dengan kelompok tingkat tinggi kita. Bukankah dia mencari kematian? Sampah, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Biarkan aku pergi ke kelompok tingkat rendah ini, lihatlah warna sampah ini. Banyak prajurit dari kelompok senior mencibir pada Lin Bai. Dalam sekejap, lebih dari 10 prajurit dari kelompok senior keluar. Chang Minghui berteriak pada saat ini, jangan cemas, semuanya, biarkan aku melakukannya. Akhirnya mungkin saja menyalahgunakan makanan. Tolong jangan ambil kesempatan bagus ini dariku. Nak, aku akan membiarkanmu lihat hari ini. Lihat betapa kuatnya para pejuang di kelompok senior. Chang Minghui keluar dari kelompok senior dan sampai ke tempat kosong di lapangan. Kamu sampah dari kelompok tingkat rendah, datang ke sini dan pimpin pertarungan. Setelah Chang Minghui berdiri diam, dia berteriak kepada Lin Bai dan tertawa terbahak-bahak. Lin Bai tersenyum tipis dan hendak keluar dari kelompok tingkat bawah. Lupakan saja kakak, jangan buat masalah, berlatihlah dengan tenang. Iya kakak, buat apa repot-repot berkelahi dengan mereka, kita di sini untuk latihan, pokoknya jangan buat masalah. Hei, kakak, sabar saja. Bersabarlah sebentar, dan mundur selangkah untuk membuka dunia. Melihat Lin Bai keluar untuk bertarung dengan Chang Minghui, sekelompok prajurit tingkat rendah melangkah maju untuk menahan Lin Bai dan mencegahnya dari pergi. Di mata mereka, jika Lin Bai keluar untuk berkelahi dengan Chang Minghui, diperkirakan Lin Bai akan dipukuli dengan sangat keras hingga dia bahkan tidak akan mengenalinya lagi. Ni Xiaoxian berkata pada saat ini, murid, saya sangat mengagumi keberanian dan keanggunan Anda, tetapi kami telah bergabung dengan Akademi Pedang dan kultivasi adalah hal yang paling penting. Kami tidak boleh pergi ke kompetisi yang tidak perlu ini. Meskipun Ni Xiaoxian adalah dia mengatakan itu, tapi dia sebenarnya tahu bahwa Lin Bai tidak bisa mengalahkan Chang Minghui, dan dia tidak ingin Lin Bai keluar untuk mencari pelecehan. Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak masalah, karena grup senior ingin bermain, maka saya akan bermain dengan mereka. Lin Bai tersenyum sedikit, dan terlepas dari halangan semua orang, dia dengan tegas keluar dari grup bawah dan datang ke ruang terbuka di dojo. Berdiri di depan Chang Minghui. Mata Ni Xiaoxian berubah, dan dia ingin memanggil Lin Bai untuk berhenti, tetapi Lin Bai sudah berjalan ke seberang Chang Minghui. Bukankah Ni Xiaoxian berharap Lin Bai bisa menang? Tentu saja dia berharap. Dia berharap Lin Bai bisa menang lebih dari siapapun. Dia adalah mentor dari kelompok level rendah, dan tentu saja dia berharap para pejuang di kelompoknya lebih kuat dari para pejuang di kelompok lain. Namun, Ni Xiaoxian juga tahu bahwa ini tidak mungkin.
Kesenjangan antara kelompok tingkat rendah dan kelompok tingkat tinggi begitu besar sehingga pada dasarnya tidak dapat diatasi. Sisi lain, kelompok jenius, Ye Jianqiu dan Jian Ruohan sedang berdiri bersama. Mereka sedang mengobrol, tapi tiba-tiba mereka melihat Chang Minghui dan Lin Bai berjalan ke tempat terbuka, dan mereka berdua tertawa. Ye Jianqiu tersenyum bebas, mengapa Chang Minghui menyinggung bintang jahat Lin Bai? Jian Ruohan berkata, dia baru saja melanjutkan latihannya, dan hari ini seharusnya menjadi hari pertama dia datang ke dojo untuk berlatih. Tampaknya Chang Minghui sedang membayangkan hal yang sama seperti biasanya. Pergi dan mainkan trik pada prajurit dari kelompok tingkat rendah. Sayang sekali, Lin Bai, dia bukanlah orang yang bisa diintimidasi sesuka hati. Ye Jianqiu tersenyum dan berkata, Chang Minghui akan menderita. Jian Ruohan menarik napas dalam-dalam. Dia menarik napas dan terlihat sangat tenang, hal terbaik yang kita doakan saat ini adalah agar Lin Bai dapat mengendalikan niat membunuhnya. Jika tidak, membunuh orang di dojo adalah sebuah tabu di Akademi Kendo. Ye Jianqiu tersenyum dan berkata, apa pendapatmu tentang Lin Bai? Apakah dia akan membunuh Chang Minghui? Jian Ruohan tersenyum dan berkata, apakah menurutmu begitu dia melakukannya, dia akan meninggalkan acara bagi orang lain untuk bertahan hidup? Ye Jianqiu memikirkannya dengan hati-hati dan tersenyum pahit, di dunia ini, dia adalah salah satu orang yang paling tidak ingin saya sakiti. Itu Lin Bai. Orang ini terkenal kejam. Bab 874 Ilmu Pedang. Pelangi putih menembus matahari. Lin Bai berjalan ke tengah dojo dan berdiri di hadapan Chang Minghui. Chang Minghui tampak sombong dan sombong, memandang Lin Bai dengan jijik, sampah, apakah kamu siap? Lin Bai tersenyum lembut, mengapa bersiap menghadapimu? Ayolah. Haha, kamu tidak malu dengan kata-katamu, aku akan mengejutkanmu. Hanya dengan satu serangan pedangku. Chang Minghui segera mencibir dan mengeluarkan pedang panjang dari tas penyimpanannya. Dalam sekejap, niat pedangnya terbang ke udara, dan niat pedang tingkat ketiga segera menyebar ke seluruh penjuru. Tempat itu, mengelilinginya. Angin kencang bertiup, meniup sudut-sudut pakaian Chang Minghui. Di tengah angin kencang, Chang Minghui tampak seperti ahli pedang yang tiada taraf, sangat kuat. Lin Bai tersenyum sedikit, Kifan tidak buruk, tapi saya tidak tahu apa kekuatannya. Seperti yang dikatakan Lin Bai, Chang Minghui secara langsung menunjukkan kekuatannya yang kuat segera setelah dia mengambil tindakan, menyebabkan semua orang di sekitar berseru. Wow, kakak senior Chang Minghui sangat kuat. Ya, dia seharusnya berada di tahap tengah dari maksud pedang tingkat ketiga. Saya tidak menyangka kakak senior Chang Minghui begitu berbakat. Saudara senior Chang Minghui juga berada di puncak alam dan manusia tingkat kedua. Tingkat kultivasi saya akan menerobos ke alam ramuan manusia tingkat ketiga. Akan mudah untuk mengalahkan kelompok sampah tingkat rendah ini. Saudara Chang Minghui, ayolah, biarkan sampah ini melihat betapa kuatnya kelompok tingkat tinggi kita. Sekelompok anggota kelompok tingkat tinggi ketika prajurit itu melihat betapa kuatnya pedang Chang Minghui, dia segera dipenuhi dengan keyakinan dan kegembiraan. Melihat tim tingkat rendah di samping, setiap prajurit melihat bahwa Chang Minghui sangat kuat, sementara Lin Bai tampak kurus seolah-olah dia akan terkoyak kapan saja oleh kekuatan pedangnya. Bahkan Ni Xiaoxian tidak bisa tidak khawatir. Bahkan Ni Xiaoxian diam-diam memegang gagang pedangnya. Begitu Lin Bai dalam masalah, Ni Xiaoxian pasti tidak akan bisa menyaksikan Lin Bai dibunuh oleh pedang Chang Minghui. Sampah. Lihat betapa kuatnya aku. Belum terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Kata Chang Minghui sambil mencibir bangga. Lin Bai menguap dengan malas dan berkata dengan marah, bisakah kamu berhenti bicara terlalu banyak? Ambil tindakan. Chang Minghui mencibir, karena kamu mencari pelecehan, maka aku akan membantumu. Kamu tarik pedangmu, aku akan memberimu kesempatan untuk menghunus pedangmu, jika tidak, jika aku menyerang, aku khawatir kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghunus pedangmu. Lin Bai berkata dengan tidak sabar, ada begitu banyak omong kosong, bertarung atau tidak, atau mundur. Chang Minghui tertegun, dan wajahnya menjadi marah dan ganas, Madeh, saya dengan baik hati memberi Anda kesempatan untuk menggunakan pedang. Karena Anda tidak menghargainya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saya bisa membunuhmu dengan pedang ini. Dipotong berkeping-keping dengan 1000 pedang. Chang Minghui menikam dengan pedang, dan ribuan bayangan pedang segera meraung ke langit, membunuh dengan cara yang eksplosif. Cahaya pedang menari seperti naga yang mengaum. Sebuah pedang menusuk langit dan bumi, dan dengan kekuatan yang tak terhentikan, pedang itu tiba di depan Lin Bai dalam sekejap mata. Wow, pedang kakak senior Chang Minghui adalah yang paling kuat di antara semua pahlawan. Ini adalah teknik pedang tingkat surga tingkat pertama kakak senior Chang Minghui, Bai Hong Guanri. Ya, jurus ini adalah Bai Hong Guanri.
Sampah dari kelompok tingkat rendah itu mungkin bahkan tidak bisa mengambil pedang dari kakak senior Chang Minghui. Banyak prajurit dari kelompok tingkat tinggi memandang Lin Bai dan mencibir. Ni Xiaoxian berkata dengan dingin, Chang Minghui, ini hanya pertandingan tanding biasa. Anda tidak ingin menggunakan seni bela diri tingkat surga kelas 1. Chang Minghui mencibir dan berkata, Guru Ni, saya ingin para prajurit masuk kelompok tingkat rendahmu untuk melihat ke langit. Seperti apa seni bela diri tingkat surga? Dengan bakat mereka, mereka mungkin tidak akan pernah bisa mempelajari seni bela diri tingkat surga seumur hidup mereka. Jangan khawatir. Saya akan melakukannya, terimalah dengan cara yang terukur. Aku akan membuatnya lumpuh paling banyak, tapi aku tidak akan membunuhmu. Kata Chang Minghui. Dia menyerang Lin Bai dengan mencibir. Sialan. Ni Xiaoxian menghunus pedangnya yang tajam dan menatap dingin ke arah Chang Minghui. Haha. Lin Bai mencibir ketika dia mendengar kata-kata Chang Minghui, kamu tidak akan membiarkanku mati. Apakah kamu hanya akan membuatku cacat? Itu menarik. Ni Xiaoxian buru-buru berteriak kepada Lin Bai, pergi. Chang Minghui mencibir, saya ingin bersembunyi sekarang, sudah terlambat, hahaha. Kekuatan spiritual Ni Xiaoxian mulai beredar, dan dia benar-benar tidak bisa melihat Lin Bai dilumpuhkan. Cangan di tangan Minghui, dia siap mengambil tindakan. Tapi saat ini, ekspresi Lin Bai kusam, ketika pedang Chang Minghui menghantam Lin Bai tanpa bisa dihentikan. Tiba-tiba, Lin Bai sedikit mengulurkan tangan kanannya dan menjepitnya dengan dua jari. Hanya terdengar suara, pop. Pedang Chang Minghui yang ganas dan tak terhentikan tiba-tiba ditangkap oleh Lin Bai dengan dua jari. Apa? Dia benar-benar mengambil pedang yang begitu kuat dari kakak senior Chang Minghui. Ini luar biasa. Sekelompok prajurit dari kelompok senior berseru, sangat terkejut hingga mata mereka hampir terbang keluar. Di sisi lain, para prajurit level rendah juga melihat pemandangan ini dengan ngeri. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seorang pejuang dari kelompok tingkat rendah dapat menangkap pedang dari kelompok tingkat tinggi? Ni Xiaoxian awalnya berencana untuk mengambil tindakan, tetapi ketika dia melihat Lin Bai mengambil pedang Chang Minghui dengan begitu mudah, matanya yang indah segera melebar, bagaimana ini mungkin? Chang Minghui juga sangat terkejut, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Apakah ini mungkin? Semua prajurit yang hadir, kecuali Ye Jianqiu dan Jian Ruohan, semuanya berseru, bagaimana ini mungkin? Lin Bai tersenyum sedikit, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bergetar. Dia mengguncang Chang Minghui dan berkata sambil tersenyum, saya memberi Anda dua kesempatan untuk menggunakan ilmu pedang terkuat Anda. Jika tidak, kompetisi ini akan terlalu membosankan. 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 Sekelompok prajurit dari kelompok senior gemetar karena marah ketika mendengar kata-kata Lin Bai. Prajurit dari kelompok tingkat rendah bertarung melawan prajurit dari kelompok tingkat tinggi, dan kelompok tingkat rendah benar-benar menertawakan mereka, mengatakan bahwa kompetisi itu terlalu membosankan. Menurut naskahnya, bukankah prajurit tingkat tinggi harus dibunuh dan prajurit tingkat rendah harus dibunuh? Mengapa sekarang berubah? Chang Minghui meraung dengan marah, jangan berpuas diri. Saya ceroboh sekarang. Saya tidak akan pernah memberi Anda kesempatan untuk bernapas dengan pedang ini. Pelangi putih menembus teknik pedang matahari. Asap gurun. Chang Minghui berbalik. Dengan momentum pedangnya, dia segera menerkam ke depan dengan pedangnya lagi. Saat pedang ini menyerang, seluruh kelompok prajurit senior berseru lagi. Mereka sangat yakin bahwa pedang ini pasti akan mengalahkan Lin Bai. Namun, pemandangan mengejutkan muncul. Saat pedang ini mengenai Lin Bai melontarkan telapak tangan dan menghempaskan Chang Minghui. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu lemah. Ini sangat lemah. Terlalu lemah. Lin Bai menggelengkan kepalanya berulang kali, merasa stres. Apa? Chang Minghui kehilangan dua pedang berturut-turut. Dan para prajurit dari kelompok tingkat rendah sebenarnya mengatakan bahwa kakak senior Chang Minghui terlalu lemah. Sekelompok prajurit dari kelompok tingkat tinggi berkata dalam kengerian. Di sisi lain dojo, para pejuang dari kelompok jenius tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan meneriaki Chang Minghui satu demi satu. Hei, 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 Chang Minghui, apakah kamu begitu lemah? Kamu bahkan tidak bisa menghadapi prajurit dari kelompok tingkat rendah. Tampaknya kelompok tingkat tinggi juga. Tidak begitu bagus. Itu juga lemah. Hahaha, itu terlalu lemah. Chang Minghui, kamu terlalu lemah. Para prajurit di kelompok jenius juga mulai mengejek secara sembarangan. Kemarahan Chang Minghui meledak di tempat, dan ada niat membunuh yang mengerikan di sekujur tubuhnya, aku ingin kamu mati. Chang Minghui sangat marah sehingga dia meneriaki Lin Bai dengan mata merah darah. Tiba-tiba, teknik pedang Chang Minghui bergerak, dan kekuatan langit dan bumi berkumpul. Itu adalah kekuatan magis. Lin Bai menyipitkan matanya dan merasa bahwa Chang Minghui akan menggunakan kekuatan magisnya.
Bab 875 kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku menggunakan pedangku. Kekuatan langit dan bumi memadat di tubuh Chang Minghui. Melihat kondensasi kekuatan langit dan bumi ini, para pejuang dari kelompok jenius, kelompok tingkat tinggi dan kelompok tingkat rendah semuanya tampak terkejut dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Ekspresi santai di wajah Lin Bai menjadi tenang, dan secercah cahaya muncul di matanya. Ye Jianqiu tersenyum dan berkata, haha, Lin Bai akhirnya mulai menganggapnya serius. Jian Ruohan terkekeh dan berkata, saya ingin tahu apakah Chang Minghui dapat memaksa Lin Bai menggunakan pedang untuk bertarung. Ye Jianqiu tersenyum dan berkata, saya juga penasaran, bukankah Chang Minghui bahkan memenuhi syarat untuk memaksa Lin Bai menggunakan pedang? Melihat kekuatan langit dan bumi terkondensasi di seluruh tubuh Chang Minghui, Ni Xiaoxian buru-buru berseru, hati-hati, ini adalah kekuatan magis yang disebut transparansi hati pedang. Ini adalah kekuatan magis pertama yang akan dipraktikkan oleh murid baru Akademi Kendo tahun ini. Chang Minghui telah berlatih selama sebulan dan telah menguasainya. Gerakan ajaib ini telah mencapai tahap awal budidaya. Jika Anda tidak bisa menolak, mundurlah sesegera mungkin. Ni Xiaoxian berkata kepada Lin Bai. Hati pedangnya jernih. Ini adalah langkah ajaib. Tahun ini, setelah murid-murid Akademi Kendo dibagi menjadi beberapa kelompok, mereka mempraktikkan kekuatan magis transparansi hati pedang. Dalam ujian lusa, tingkat budidaya kekuatan magis ini juga akan diuji. Wajah Chang Minghui ganas, matanya merah darah, dan dia menekan ke arah Lin Bai dengan kekuatan pedang yang menakutkan, dia menusuk dengan pedang, mengguncang langit dan bumi, dan seluruh dunia. Aku menginginkan hidupmu. Chang Minghui meraung marah. Kekuatan pedang, membawa niat membunuh, menyerang Lin Bai. Pedang menakutkan ini bisa membunuh dewa dan iblis. Wajah Lin Bai menjadi dingin dan dia mendengus dingin, Jika kamu telah mengembangkan kekuatan magis ini ke tingkat yang hebat, mungkin aku masih akan takut padamu, tetapi sekarang kamu baru di level awal, mengapa kamu begitu sombong dalam di depanku? Aku ingin mengalahkanmu. Aku bahkan tidak perlu menggunakan pedangku. Tinju naga tirani. Naga mendominasi dunia. Menghadapi pedang menakutkan Chang Minghui, Lin Bai melangkah keluar dalam satu langkah, dan tubuh pertarungan emasnya mengembun. Saat Lin Bai meninju, kekuatan mengerikan itu meledak di udara. Terjadi ledakan keras. Tubuh Chang Minghui terkena kekuatan dahsyat ini hingga seluruh tulangnya hancur, ia terbang mundur dan mendarat di tanah dojo, berlumuran darah dan sekarat. Fiuh! Angin sepoi-sepoi bertiup melalui kendoin dojo. Seluruh akademi kendo terdiam. Awalnya, semua prajurit mengira bahwa Chang Minghui, yang menggunakan kekuatan magisnya, dapat dengan mudah menghancurkan Lin Bai. Tapi saya tidak menyangka Chang Minghui langsung dikalahkan oleh Lin Bai dengan satu pukulan dan hampir mati secara tragis. Para prajurit dari kelompok jenius menunjukkan ketertarikan pada Lin Bai. Para prajurit di kelompok senior terdiam. Para prajurit di kelompok level rendah sangat ketakutan hingga mata mereka tumpul. Bahkan Ni Xiaoxian masih tidak percaya bahwa Lin Bai benar-benar mengalahkan Chang Minghui. Lin Bai melihat Chang Minghui terbaring di dekatnya dan meratap, dan berkata dengan dingin dan menghina, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku menghunus pedang. Lin Bai mencibir dengan jijik, berbalik dan pergi. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, suara dingin datang dari dojo Akademi Kendo, apakah menurutmu prajurit yang melukai kelompok seniorku hanya ingin pergi seperti ini? Sesosok melintas dan tiba-tiba muncul di depan Lin Bai. Lin Bai tampak terkejut, melihat sosok yang tiba-tiba muncul, itu adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut abu-abu, dan wajah keriput, tetapi dia memiliki sepasang mata tajam yang memancarkan niat membunuh. Chang Minghui melihat lelaki tua itu muncul dan berteriak dengan cemas, Guru Wu, Anda ingin membalaskan dendam saya. Bantu saya membunuhnya, bunuh limbah tingkat rendah ini. Orang tua ini adalah mentor dari kelompok tingkat lanjut, bernama Wu Enli. Wu Enli adalah tetua perantara di Akademi Kendo, dan statusnya lebih tinggi dari Yuan King. Setelah Wu Enli muncul, dia melirik ke arah Chang Minghui, menatap Lin Bai dan berkata dengan dingin, beraninya kamu menyakiti prajurit dari kelompok seniorku. Lin Bai tersenyum dan berkata, kehilangan dalam. Kompetisi seni bela diri tidak dapat dihindari, apa? Kamu dan aku sama-sama. Tidakkah para pejuang yang terjun ke seni bela diri tahu bahwa mereka pasti akan terluka saat bertarung? Wu Enli mencibir, kamu bisa terluka, tetapi dia tidak bisa. Lin Bai tertegun dan bertanya dengan bingung, mengapa saya bisa terluka, tetapi dia tidak bisa melakukannya? Wu Enli mencibir dan berkata, dia adalah pejuang di kelompok tingkat tinggi, dan kamu adalah sampah di kelompok tingkat rendah. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia mencibir, kalau begitu menurut apa yang dikatakan instruktur Wu, maka saya harus berdiri di sini dan biarkan dia memukul saya.
Wu Enli berkata, ya, prajurit kelompok senior saya dapat memukul Anda, tetapi Anda bisa, itu tidak mengenai prajurit kelompok senior kita. Mendengar kata-kata Wu Enli, seluruh prajurit kelompok senior sangat tersentuh. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia menjadi sangat marah. Lin Bai berkata dengan wajah dingin, apakah karena seni bela diri kita rendah dan kita hanya bisa berada di kelompok tingkat rendah sehingga kita harus diintimidasi dan diinjak-injak oleh kelompok tingkat tinggi Anda? Wu Enli mencibir, ada saat ini 5.000 prajurit di kelompok tingkat rendah. Kelompok tingkat tinggi sekarang memiliki 700 orang, dan kelompok jenius sekarang memiliki lebih dari 100 orang, tahukah Anda alasannya? Karena setidaknya 2/3 dari prajurit di kelompok tingkat rendah adalah orang-orang yang telah memimpin kelompok tingkat rendah selama lebih dari 10 tahun. Mereka tidak dapat menembus alam ramuan manusia tingkat kelima, dan hanya dapat bertahan di kelompok tingkat rendah. Bagaimana pemborosan seperti itu bisa dibandingkan dengan potensi para pejuang di kelompok tingkat tinggi? Kamu benar, jika semangat bela diri rendah, itu harusnya melangkah di bawah kakimu. Wu Enli berkata sambil mencibir. Lin Bai mencibir dan berkata, tidak masuk akal. Bukankah para pejuang di kelompok tingkat rendah dianggap murid Akademi Pedang? Wu Enli tertawa liar ketika mendengar kalimat ini, tentu saja tidak, mereka hanyalah semut. Jika Akademi Pedang adalah jika perang pecah, mereka hanyalah umpan meriam yang dikirim untuk mati. Bang! Mendengar kata-kata Wu Enli, Lin Bai sangat marah. Adapun para pejuang di kelompok tingkat rendah di sana, beberapa memiliki wajah marah, tetapi banyak prajurit di kelompok tingkat rendah memiliki ketidakberdayaan di wajah mereka. Meskipun kata-kata Wu Enli kasar, itu memang benar. Prajurit di kelompok level rendah memiliki jiwa bela diri yang terlalu rendah dan sulit ditembus dalam kultivasi. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri di Miracle Ridge. Ketika Ni Xiaoxian mendengar ini, dia berkata dengan dingin, Penatua Wu Enli, apa yang Anda katakan terlalu berlebihan. Apakah itu kelompok tingkat rendah atau kelompok tingkat tinggi, kita semua adalah murid Akademi Pedang. Sebagai seorang penatua, bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Jika Anda bajingan, apakah Anda tidak takut saya akan melaporkannya ke paviliun tetua dan mencabut posisi Anda sebagai penatua? Wu Enli melirik Ni Xiaoxian sambil mencibir dan berkata, Nona Ni, Anda di sini hanya untuk bertindak untuk kelompok tingkat rendah tahun ini, mengapa Anda perlu melakukan ini? Semut-semut berselisih dengan saya. Ni Xiaoxian berkata, bukan bahwa aku ingin jatuh, itu karena kata-katamu terlalu tidak menyenangkan. Wu Enli menggelengkan kepalanya dengan jijik dan mencibir, besok adalah ujian bulanan. Bagaimana peluang para pejuang di kelompok seniorku lulus ujian bulanan? Itu akan terjadi mencapai 90%, dan tidak ada satupun prajurit di kelompok tingkat rendah. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu tidak sia-sia? Lin Bai mencibir, siapa bilang tidak ada? Saya akan lulus ujian bulanan besok. Lin Bai mencibir. Wu Enli mencibir dengan jijik, benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Lin Bai berkata dengan dingin, buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Aku akan menginjak-injak semua prajurit di kelompok seniormu di bawah kakiku dalam ujian bulanan besok. Bab 876 sedih. Perbudakan merasuk jauh ke dalam hati manusia. Ujian bulanan besok, aku akan menginjak-injak semua prajurit di kelompok seniormu di bawah kakiku. Biarkan kamu melihat siapa yang sebenarnya terbuang. Lin Bai memandang Wu Enli sambil mencibir dan berkata. Wu Enli tersenyum menghina, semut tidak tahu nasib. Hahaha, oke, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa lulus ujian bulanan besok, dendam yang kamu buat karena menyakiti prajurit kelompok seniorku hari ini akan dimusnahkan. Jika kamu gagal lulus, aku secara pribadi akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Wu Enli berbalik dan berjalan menuju kelompok senior. Lin Bai tersenyum dingin, tunggu dan lihat saja. Lin Bai memandang semua prajurit di kelompok senior di sana, dengan kemarahan di matanya. Ni Xiaoxian mendatangi Lin Bai saat ini dan berkata, apakah semuanya baik-baik saja? Lin Bai tersenyum dan berkata, terima kasih, Tuan Ni, karena telah membantu saya sekarang. Ni Xiaoxian memandang Wu Enli dengan dingin dan berkata, ini seseorang bertanggung jawab untuk membina murid baru sepanjang tahun. Saya sering melihatnya. Seorang pejuang di kelompok tingkat rendah, itu sebabnya dia berbicara dengan sangat tidak menyenangkan. Jangan terlalu banyak berpikir, saya akan berada di sini besok, bahkan jika kamu gagal lulus ujian bulanan, aku akan menjagamu tetap aman. Kemarilah dan mulailah berlatih. Ni Xiaoxian menghibur dengan lembut. Lin Bai tersenyum tipis dan berjalan ke sisi Tang Bufan. Dan saat Lin Bai kembali ke kelompok tingkat rendah, mata banyak prajurit di kelompok tingkat rendah berubah ketika mereka melihat Lin Bai.
Ada ketakutan, kekaguman, penghinaan, dan bahkan sedikit kemarahan. Lin Bai tidak mengerti, dia membela kelompok tingkat rendah, jadi mengapa dia masih menarik kebencian. Tang Bufan berdiri di samping Lin Bai dengan penuh semangat, "Lin Bai, kamu luar biasa." Lalu Chang Minghui meninjumu sampai kotoranmu beterbangan kemana-mana. Lin Bai terkekeh, "Haha, kamu hanya badut." Tang Bufan bertanya dengan cemas, "Lin Bai, apakah kamu benar-benar yakin akan lulus ujian bulanan besok?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Tang Bufan berkata, "Tetapi kamu bahkan tidak memiliki kekuatan magis. Mulailah berlatih." Kata Lin Bai sambil tersenyum, "Kamu tidak bisa mempelajarinya sekarang." Tang Bufan berkata dengan ngeri, "Maksudmu, kamu ingin melatih kekuatan magismu ke level awal dalam semalam?" Lin Bai berkata, "Tidak." Tang Bufan mendecakkan lidahnya dan berkata, "Jika kamu benar-benar melakukannya, maka kamu benar-benar monster." "Monster? Tidak, aku adalah Raja Monster." Lin Bai bercanda pada Tang Bufan. Pada saat ini, Ni Xiaoxian memimpin prajurit tingkat rendah ke sudut dojo. Ni Xiaoxian berkata, "Besok adalah ujian bulanan. Isi penilaiannya adalah untuk menguji tingkat budidaya kekuatan magis, transparansi hati pedang. Anda telah berlatih lama bulan ini. Selanjutnya, izinkan saya melihat tingkat pengembangan kekuatan magismu." "Fang Hai, datang dan lakukan lagi." Ni Xiaoxian segera berteriak. Fang Hai, yang dianggap sebagai salah satu murid terbaik di kelompok tingkat bawah, bekerja ekstra keras. Di seluruh grup level rendah, itu semua tergantung pada apakah Fang Hai dapat menampilkan transparansi hati pedang. Jika dia tidak bisa, mungkin akan sulit bagi prajurit lain untuk melakukannya. Seorang pria muda berjalan ke arah Ni Xiaoxian selangkah demi selangkah, ekspresinya berubah, dan pedang panjangnya ditampilkan di depan Ni Xiaoxian. Namun saat kekuatan langit dan bumi berkumpul dan kekuatan pedang mulai berkumpul, pemuda itu tersandung dan jatuh langsung ke tanah, mengeluarkan seteguk darah. Gagal. Ia gagal mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, mengakibatkan kegagalan budidaya kekuatan magis. Fang Hai berkata dengan menyesal, "Sialan. Guru Ni, yakinlah bahwa saya telah sepenuhnya menguasai rahasia hati transparan pedang, dan saya telah mampu menampilkannya sekali dari 10 kali. Kembalilah malam ini, saya akan melakukannya. Berlatih tanpa tidur, saya pasti akan lulus ujian bulanan besok." Ni Xiaoxian terkekeh dan berkata, "Kamu sudah sangat bagus, ayo, semoga kamu mendapat hasil yang bagus besok." Selanjutnya, Ni Xiaoxian berteriak lagi. Segera prajurit lain melangkah maju dan menggunakan hati pedang untuk menerangi. Tapi prajurit ini bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Ni Xiaoxian menggelengkan kepalanya sedikit dan menghiburnya dengan lembut, "Ini sangat bagus. Turun dan istirahatlah." "Maaf, Guru Ni." Murid itu berkata dengan rasa bersalah dan kembali ke tempat duduk muridnya. Yang berikutnya, Ni Xiaoxian terus berteriak. Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Ni Xiaoxian menggelengkan kepalanya berulang kali, menatap para prajurit di kelompok tingkat rendah dengan ketidakberdayaan di wajahnya. Para pejuang ini mungkin bisa berlatih seni bela diri, tetapi pemahaman mereka tentang kekuatan magis terlalu buruk untuk mencapai kesuksesan dalam waktu singkat. Jika kita menunggu prajurit tingkat rendah ini mencapai tingkat awal ilmu pedang, mungkin diperlukan waktu lebih dari 1 tahun. Ni Xiaoxian hampir putus asa dan terus berteriak, "Selanjutnya, Lin Bai." "Apakah giliran Lin Bai?" Lin Bai tercengang saat mendengar ini, dia sama sekali tidak tahu cara menggunakan pedang. Tang Bufan berdiri saat ini dan berteriak, "Guru Ni, Lin Bai baru saja datang untuk berlatih hari ini." Ketika dia mengajarkan kekuatan magis transparansi hati pedang, Lin Bai tidak ada di sana, jadi dia tidak tahu cara menggunakan pedang hati transparansi sama sekali. Ni Xiaoxian tampak terkejut. Dia memandang Tang Bufan dengan tiada banding, lalu menatap Lin Bai. "Apa? Tidak akan." Hati Ni Xiaoxian dipenuhi dengan keterkejutan, bukankah dia masih keras kepala? Lin Bai berdiri dan berkata, "Memang benar saya tidak tahu caranya. Tapi saya bisa belajar sekarang, dan saya meminta Guru Ni untuk mengajari saya." Di antara murid-murid di barisan depan, Fang Hai berkata dengan dingin, "Apakah kamu baru saja datang ke sini hari ini? Lalu kemana saja kamu bulan ini? Guru Ni bekerja sangat keras untuk mengajari kami transparansi hati pedang, dan hari ini kamu benar-benar ingin dia mengajarkannya lagi. Tidak tahu kekuatan magis ini, jadi mengapa Anda menyetujui perjanjian yang baru saja Anda buat dengan Penatua Wu Enli? Anda tahu, jika Anda kalah besok, Anda akan kehilangan wajah tim tingkat bawah kami. Itu milik kami. Jika kamu punya wajah, maka dosanya sangat besar," kata Fang Hai dengan ekspresi marah. Lin Bai memandang Fang Hai. Lin Bai teringat ketika Lin Bai kembali setelah mengalahkan Chang Minghui, Fang Hai lah yang menunjukkan kemarahannya terhadap Lin Bai.
Mengapa Fang Hai marah? Lin Bai jelas membela kelompok tingkat rendah. Inilah yang paling tidak dipahami Lin Bai. Tapi saat ini, seperti yang dikatakan Fang Hai, prajurit tingkat rendah lainnya juga setuju dan berkata dengan sinis kepada Lin Bai, itu saja, kamu hanya ingin mempermalukan dirimu sendiri, kamu harus membawa kami bersamamu. Kelompok tingkat tinggi. Anda sama sekali tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Anda mempermalukan kami seperti ini. Kami semua malu bergaul dengan Anda. Teman-teman, Anda harus sadar diri. Banyak pejuang di kelompok tingkat rendah mereka semua mulai mengejek Lin Bai seperti ini. Lin Bai sangat marah. Kemarahan yang dirasakan Wu Enli barusan belum juga mereda. Sekarang dia diejek oleh prajurit tingkat rendah ini, kemarahan Lin Bai tiba-tiba muncul. Malu, haha, apakah kelompok tingkat bawah masih memiliki wajah yang memalukan? Wajah kelompok tingkat bawah telah hilang olehmu. Lin Bai berkata dengan dingin. Fang Hai berdiri, menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung, siapa yang kamu katakan malu? Lin Bai berkata dengan dingin, benarkah? Sebagai pejuang dari kelompok tingkat rendah, semua orang telah melukis bendera kelompok tingkat rendah. Kamu babi, kamu bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bukankah itu memalukan? Saya baru saja membela kelompok tingkat rendah dan mengalahkan Chang Minghui. Setelah saya datang kembali, aku tidak meminta doronganmu. Tetapi bagaimana denganmu? Bukan saja dia tidak menunjukkan rasa terima kasih, tapi dia juga menunjukkan kebencian terhadapku. Aku tidak bisa memahaminya. Jangan, apakah kamu tidak punya rasa kemanusiaan? Mungkin Penatua Wu Enli benar, ada banyak prajurit di kelompok tingkat rendah yang harus dihukum. Melangkahlah ke bawah kakimu. Karena kamu benar-benar sampah. Lin Bai menatap Fang Hai dan berkata dengan dingin. Fang Hai mencibir, apakah saya sia-sia? Haha, saya telah mempelajari transparansi hati pedang. Setelah malam ini, saya dapat menggunakannya dengan mudah. Saya juga dapat lulus ujian bulanan besok. Kamu jenius. Lin Bai, kamu adalah jadilah seorang jenius saja. Kalau begitu aku memintamu, seorang jenius, untuk mempelajari hati dan pikiran pedang dalam satu malam. Ini akan menjadi pembuka mata kita besok. Kata Fang Hai sambil tersenyum sinis. Lin Bai mencibir dan berkata, apa sulitnya ini? Itu hanya trik sulap. Bab 877 Kekuatan Supranatural. Hati pedangnya jernih. Mendengar bahwa Lin Bai ingin mempelajari kejernihan hati pedang dalam semalam, banyak prajurit di kelompok tingkat rendah tertawa. Menertawakan Lin Bai, dia tidak tahu seberapa tinggi langit. Fang Hai mencibir dan berkata, kalau begitu kita akan menunggu dan melihat, jenius hebat dari kelompok tingkat rendah kita, hahaha. Anda berani macam-macam dengan kakak senior Chang Minghui dari kelompok tingkat tinggi, tunggu saja, jangan, aku tidak tahu bagaimana kamu mati. Fang Hai mencibir. Hai mencibir. Ni Xiaoxian berteriak dengan tidak senang, sudah cukup, berhentilah berdebat. Selanjutnya, latih kekuatan magismu sendiri. Lin Bai, ikut aku, dan aku akan mengajarimu cara membaca pedang. Segera, Ni Xiaoxian selesai berbicara. Setelah itu, dia berbalik dan keluar dari dojo bersama Lin Bai. Meninggalkan dojo, Ni Xiaoxian berjalan di depan, dan Lin Bai diam-diam mengikuti di belakang. Haha, bukankah ini konyol? Tiba-tiba, Ni Xiaoxian bertanya sambil tersenyum. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang konyol? Ni Xiaoxian berkata, itu adalah kelompok tingkat bawah. Lin Bai akhirnya mengerti dan tersenyum, sungguh sangat lucu. Beberapa orang di kelompok tingkat bawah telah mengembangkan sikap merendahkan. Tidak ada harapan untuk seni bela diri dalam hidup ini. Ni Xiaoxian berkata, kebanyakan dari mereka berada di sekitar seni bela diri tingkat Suan kelas 1. Mampu beribadah di Miracle Ridge sudah dianggap sebagai berkah yang besar. Suan seni bela diri tingkat, mungkin 700 di Lingdong itu dianggap sebagai roh bela diri tingkat tinggi di Tiongkok. Tetapi di lautan jenius di Miracle Ridge, seni bela diri tingkat Suan hanya dapat dianggap sebagai yang terbawah. Memang, seperti yang dikatakan Wu Enli, seni bela diri kelompok tingkat rendah sangat rendah. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, yang paling membuatku sedih adalah tim senior mengatakan mereka sampah, tapi mereka sebenarnya mengakui kekuatan mereka dan tidak punya keinginan untuk melawan. Hei, Lin Bai, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ni Xiaoxian berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Setiap pejuang akan memilih jalan yang ingin dia ambil. Kami tidak punya hak untuk ikut campur. Ayo pergi, Lin Bai, aku akan mengajarimu hati pedang yang jernih. Gunung belakang Akademi Kendo. Ni Xiaoxian menuntunnya Lin Bai berjalan ke gunung di belakang Akademi Kendo. Gunung belakang selalu menjadi tempat suci untuk berkencan antara murid Akademi Kendo dan kekasih muda mereka. Sangat bersih, pemandangannya sangat bagus, dan tidak akan diganggu oleh orang lain.
Ni Xiaoxian membawa Lin Bai ke sungai kecil dan berkata dengan tenang, hati pedang yang jernih adalah kekuatan magis yang sangat kuat di Akademi Kendo. Kekuatan magis ini akan terus menjadi lebih kuat sesuai dengan kekuatan di hati prajurit. Jadi, selama bertahun-tahun, pada dasarnya semua murid akan melatih hati jernih pedang setelah memasuki Akademi Kendo. Hati pedang itu jernih, dan bersinar menembus hati. Apakah itu baik atau jahat, satu pedang akan melakukannya putuskan. Seseorang menggunakannya. Jurus ini sama anggunnya dengan raksasa. Beberapa orang menggunakan jurus ini, dan pembunuhannya tidak ada bandingannya. Beberapa orang menggunakan jurus ini, seperti membuang makhluk abadi. Ini adalah mengejar ilmu pedang di hati setiap orang. Kultivasi kekuatan magis, tahap perkenalan, kesuksesan kecil, kesuksesan besar, kesempurnaan besar. Setiap tahap membutuhkan prajurit untuk menginvestasikan banyak energi dan upaya untuk memahami diri sendiri, untuk pahami dunia. Lin Bai, sekarang aku akan memperjelas inti pedang. Aku akan mengajarimu seni dan seni pedang. Ni Xiaoxian duduk bersila, dan Lin Bai juga duduk di hadapan Ni Xiaoxian. Jarak keduanya hanya sekitar setengah meter. Begitu Lin Bai mengangkat matanya, dia bisa melihat fitur wajah Ni Xiaoxian yang sangat indah dan kecantikannya yang menakjubkan, yang hampir membuat Lin Bai jatuh cinta padanya. Untungnya, Lin Bai memulihkan pikirannya tepat waktu dan mendengarkan dengan sepenuh hati formula dan teknik pedang yang diajarkan kepada Lin Bai oleh Ni Xiaoxian. 1 jam kemudian, Lin Bai menghafal semua Heart Jue dan Sword Jue di dalam hatinya. Ni Xiaoxian kemudian terus mengajari Lin Bai pengalaman kultivasinya. Ni Xiaoxian berkata, hanya itu yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Anda kembali dan berlatih keras. Besok adalah ujian bulanan. Lakukan segalanya sesuai dengan kemampuan Anda. Jika Anda tidak bisa melakukannya, jangan memaksakannya. Lin Bai tersenyum dan berkata, terima kasih, Tuan Ni, karena telah mengajariku kekuatan magis. Ni Xiaoxian tersenyum sedikit, berbalik dan pergi. Lin Bai kemudian meninggalkan gunung belakang Akademi Kendo, alih-alih kembali ke dojo Akademi Kendo, ia langsung kembali ke Gunung Bayangan. Kembali ke Yingshan, Lin Bai menemukan bahwa Tang Bufan telah kembali dan sedang berlatih keras di halaman. Tang Bufan merasa Lin Bai telah kembali, jadi dia bertanya, Lin Bai, apa kabar? Apakah Tuan Ni mengajarimu kekuatan magis? Lin Bai mengangguk ringan, Bufan, kita akan ngobrol nanti, saya akan mundur. Tang Bufan mengangguk dan berkata, silakan bekerja keras. Lin Bai kembali ke kediamannya, menutup pintu rapat-rapat, dan mulai berlatih. Hati pedang itu transparan. Itu bersinar menembus hati. Kekuatan magis yang menarik. Lin Bai tersenyum sedikit, menutup matanya, dan dengan cepat mengembangkan kekuatan magis transparan hati pedang itu dalam pikirannya. Malam yang hening. Keesokan paginya, Tang Bufan datang menunggu di luar kediaman Lin Bai lebih awal. Tang Bufan mondar-mandir, khawatir, saya tidak tahu apakah Lin Bai telah mengembangkan hati pedang menjadi jernih. Suatu malam terlalu singkat, mungkin tidak mungkin. Kebetulan terjadi. Pada saat ini, pintu Yingshan No. 81 terbuka dan Lin Bai keluar. Bufan, kamu sepagi ini? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Tang Bufan tersenyum dan berkata, bagaimana? Lin Bai, hati pedangnya jernih, apakah kamu sudah belajar cara berlatih? Lin Bai tersenyum dan berkata, kamu punya pengalaman, ayo pergi, kita akan pergi ke Akademi Kendo Dojo. Ketika Tang Bufan mendengar ini, melihat senyuman misterius di wajah Lin Bai lagi, dia berpikir dalam hati, mungkinkah Lin Bai benar-benar mengembangkan hati pedang yang jernih? Ini hanya satu malam. Tang Bufan mengikuti Lin Bai dan berjalan ke dojo Akademi Kendo dengan bingung. Semua murid baru datang lebih awal hari ini. Karena hari ini adalah ujian bulanan pertama bagi pendatang baru yang masuk Akademi Kendo, lulus atau tidaknya akan menentukan sumber pelatihan mereka di masa depan di Akademi Kendo. Oh, kejeniusan kita yang hebat ada di sini. Lin Bai, apakah kamu mengadakan sesi pelatihan pembersihan hati pedang dalam satu malam? Itu sudah pasti, kejeniusan kita yang hebat dapat melakukan apa saja. Bahkan jika kamu dapat memilih semua bintang di langit. Begitu. Lin Bai memasuki Akademi Kendo, Fang Hai dan sekelompok prajurit tingkat rendah memandang Lin Bai dan tertawa mengejek. Lin Bai sedikit senang dan memandang mereka dengan kasihan. Di sisi lain, para pejuang di kelompok senior sangat tenang hari ini. Di kelompok senior, Lin Bai melihat Chang Minghui, setelah pelatihan malam, luka-lukanya telah pulih dengan baik dan tidak ada masalah untuk mengikuti ujian bulanan hari ini. Ketika Ni Xiaoxian melihat Lin Bai datang, dia berjalan mendekat dan berkata, jangan terlalu menekanku, lakukan saja yang terbaik. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya mengerti. Ni Xiaoxian tersenyum dan berkata, kalau begitu tunggu sebentar, tunggu Lin Baoyu ketika para tetua tiba, ujian bulanan akan dimulai. Lin Bai mengangguk,
tidak terburu-buru, dan menunggu dengan tenang. Tang Bufan bertanya pada Lin Bai, "Hei, Lin Bai, tolong beri saya beberapa informasi." Hati pedangnya jernih. "Bagaimana kamu berlatih? Apakah kamu yakin dengan ujian bulanan hari ini?" Tang Bufan tidak sabar. Tanya Lin Bai. Lin Bai terkekeh, "Jangan khawatir, saya yakin, saya harus menjadi yang pertama." Pertama. Tang Bufan memandang Lin Bai dengan ngeri. Awalnya, Tang Bufan berpikir bahwa Lin Bai mampu menguasai pedang tembus hati hingga dia bisa mempraktikkannya dalam semalam, yang merupakan berkah yang luar biasa. Tapi Tang Bufan tidak menyangka bahwa tatapan Lin Bai sebenarnya adalah yang pertama. Untuk menjadi nomor satu dalam ujian bulanan, seseorang setidaknya harus mampu menguasai seni membersihkan pedang dengan mengungguli pahlawan lainnya. Bab 878 tempat pertama. 5.000 poin. Di Dojo Akademi Kendo, semua prajurit dari kelompok jenius, kelompok tingkat tinggi, dan kelompok tingkat rendah menunggu dengan tenang. Hari ini sangat penting sehingga banyak murid yang tidak berani melakukan kesalahan dan mempersiapkan diri dengan sepenuh hati untuk ujian bulanan berikutnya. Kenai tandanya, Lin Baoyu dan Ming Hong berjalan bersama ke Dojo Akademi Kendo. Ming Hong adalah tetua tingkat tinggi Akademi Pedang, dan statusnya setara dengan Lin Baoyu dan Pei Ji. Selain itu, Ming Hong juga menjadi mentor grup berbakat tahun ini. Melihat Lin Baoyu dan Ming Hong berjalan ke dojo bersama-sama, semua pendatang baru dan murid memberi hormat dengan hormat. "Saya telah melihat penatua Lin Baoyu, dan saya telah bertemu penatua Ming Hong." Lin Bai juga menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit. Lin Baoyu dan Ming Hong berbincang, dan mereka berdua saling memandang dan tersenyum. "Saudara Lin, ini sudah larut, mari kita biarkan para murid memulai dan melihat berapa banyak murid berprestasi yang ada tahun ini." Lin Baoyu mengangguk sedikit dan mengambil melangkah maju. Berkata sambil tersenyum, "Murid, hari ini adalah ujian bulanan pertamamu sejak kamu memasuki Akademi Kendo. Ujiannya adalah pada pengembangan kekuatan magis. Saya yakin, Anda semua telah belajar bagaimana memahami hati pedang. Aturan ujiannya sangat ketat. Sederhana, pernahkah kamu melihat loh batu di dojo? Lempengan batu ini disebut batu uji pedang. Kamu akan menggunakan kekuatan magismu satu per satu untuk meninggalkan bekas pedang pada tablet batu. Semakin dalam tanda pedang, semakin dalam mewakili latihan Anda. Semakin kuat kekuatan hati pedang transparan. Nanti, penatua Ming Hong dan saya akan mencatat tanda pedang yang Anda tinggalkan di sebelah tablet batu dan memberi peringkat mereka." Lin Baoyu perlahan memperkenalkan aturan ujian bulanan ini. Setelah selesai berbicara, semua prajurit melihat ke tablet batu yang berdiri di dojo. Lin Bai mengangguk sedikit, yang dianggap pengertian. Ming Hong berkata, "Saat ini, Anda baru saja bergabung dengan Akademi Kendo, dan Anda tidak memiliki banyak poin, jadi kali ini saya berdiskusi dengan penatua Lin Baoyu dan memutuskan bahwa hadiah untuk ujian bulanan ini akan diganti dengan hadiah poin. Tinggalkan catatan di tablet batu. Tanda pedang sedalam 3 inci akan dianggap lulus ujian bulanan. Setiap prajurit memiliki 2 peluang untuk menyerang, dan kami akan mencatat hasil terbaik. Prajurit manapun yang lulus ujian bulanan ujian hari ini akan mendapat 5 poin. Hadiah 100 poin. Dengan 500 poin di tangan, kamu bisa pergi ke paviliun seni pedang untuk membeli ilmu pedang, pergi ke lembah kekuatan ilahi untuk melatih kekuatan magis, pergi ke Gunung Wuyi untuk berlatih seni bela diri, atau Anda dapat pergi ke arena Xingshan untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri dan perjudian. Anda dapat membeli senjata spiritual, ramuan, dan semua yang Anda butuhkan. Selain itu, untuk mendorong para murid agar bekerja keras dalam berkultivasi, kami telah secara khusus menetapkan poin hadiah 1000 poin untuk 100 prajurit teratas, dan 2000 poin untuk 10 prajurit teratas. Prajurit pertama akan diberi hadiah 5000 poin. Ming Hong dan Lin Baoyu mengatakan ini. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, para murid di seluruh dojo Akademi Kendo berseru. "Wow, selama kamu lulus penilaian, kamu akan mendapat 500 poin. Dan jika kamu termasuk di antara 100 teratas, kamu akan mendapat 1000 poin. 10 besar akan diberi hadiah 2000 poin. Yang pertama tempat akan diberi hadiah 5000 poin. Mama ini rejeki nomplok. Pantas saja ujian bulanan begitu penting. Banyak pejuang yang bersiap dan bersemangat untuk mencoba. Belum lagi yang lainnya, selama lulus ujian akan mendapat poin 500. Ini adalah rejeki yang sangat besar bagi para pejuang yang baru saja memasuki Miracle Reach. Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan." Mendengar hal tersebut, Tang Bufan pun terlihat bersemangat. "Saya tidak ingin masuk 100 besar. Selama saya lulus, saya akan mendapat 500 poin jika lulus." 500 sudah cukup, hahaha. Lin Bai tersenyum sedikit setelah mendengar ini. "Saya memiliki 5221 poin sekarang.
Jika saya mendapat tempat pertama, saya akan mendapat 10.221 poin. Lebih dari 10.000 poin seharusnya membuat saya tidak perlu khawatir tentang poin dalam waktu singkat. Dan sekarang saya harus segera mengganti pakaian. Teknik pedang dan teknik tubuh. Kekuatan teknik pedang Jing Feng tidak dapat lagi mengimbangi. Saya harus memilih teknik pedang tingkat surga untuk berlatih. Ada juga sayap dewa angin dan petir. Jika memungkinkan, gantilah. Ada juga tubuh pertarungan emas. Jika memungkinkan, saya juga ingin memilih formula pemurnian tubuh lain untuk dipraktikkan. Sedangkan untuk senjata spiritual, pedang Qingge cukup kuat, tetapi saya telah mempelajari 2 pedang tangan. Yang terbaik juga membutuhkan pedang spiritual. Lin Bai menundukkan kepalanya dalam diam, memikirkan apa yang dia butuhkan. Tidak ingin sehat. Ketika Lin Bai memikirkannya, dia merasa dia benar-benar membutuhkan bantuan. Keterampilan pedang, keterampilan tubuh, keterampilan pemurnian tubuh, dan senjata spiritual semuanya perlu diganti. Lin Bai menebak jika dia benar-benar ingin mengganti yang dia kenakan, 10.000 poin tidak akan cukup. Lagi pula, sulit bagi hal-hal biasa untuk menarik perhatian Lin Bai. Setelah Lin Baoyu dan Ming Hong selesai berbicara, mereka memberikan waktu kepada semua prajurit untuk menyerap. 1/4 jam kemudian, dia bertanya, apakah Anda masih ragu? Jika tidak, maka ujian bulanan kita akan resmi dimulai. Semua prajurit di ruangan itu sangat diam, tanpa keraguan. Lin Baoyu tersenyum sedikit, memandang Ming Hong, dan berkata sambil tersenyum, Penatua Ming Hong, biarkan kelompok jeniusmu memulai terlebih dahulu. Ming Hong tersenyum. Sedikit, itu tidak masalah sama sekali. Kelompok jenius, datang dan uji. Ming Hong penuh percaya diri, teriak kepada para prajurit dari kelompok jenius. Kemarin, Ming Hong telah memeriksa status pelatihan para prajurit di kelompok jenius satu persatu, dan mengetahui bahwa tidak ada masalah dengan transparansi hati pedang yang mereka latih, dan lulus ujian bulanan sangatlah mudah. Tujuan sebenarnya dari grup-grup berbakat ini adalah untuk masuk 100 besar, 10 besar, atau bahkan tempat pertama. Mendengar panggilan Ming Hong, lebih dari 100 orang dari kelompok jenius berjalan menuju batu uji pedang. Ujian bulanan untuk prajurit kelompok jenius telah dimulai. Monster-monster ini tidak tahu seberapa jauh mereka telah menguasai transparansi hati pedang. Ya, aku sangat penasaran. Banyak prajurit yang mengarahkan kepala mereka dan melihat ke arah batu uji pedang sekelompok prajurit berbakat. Seorang pria muda keluar dari kelompok jenius dan datang ke batu uji pedang. Dengan jentikan tangannya, pedang panjang muncul di tangannya, dan kekuatan langit dan bumi tiba-tiba berkumpul. Sebuah pedang menghantam batu uji pedang. Bentak. Terdengar suara yang tajam, dan pedang panjang itu meninggalkan bekas pedang di batu pengujian pedang. Semua prajurit melihatnya satu demi satu, ingin melihat seberapa dalam bekas pedang ini. Lin Baoyu dan Ming Hong melangkah maju untuk melihatnya. Ming Hong berkata sambil tersenyum, Si Yongbing, tanda pedangnya 2 inci. Lin Baoyu berkata sambil tersenyum, 2 inci, lumayan, saya harus menjadi orang pertama yang mempraktikkan transparansi hati pedang. Ming Hong berkata dengan senyuman, aku hampir tidak bisa memulainya. Hanya 2 inci. Benarkah? Si Yongbing jelas tidak puas. Ming Hong tersenyum lagi dan berkata, Anda masih memiliki kesempatan kedua untuk mengambil tindakan. Jangan menahan diri dan gunakan kekuatan penuh Anda. Si Yongbing mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya, mentor. Serangan pedang mengejutkan seluruh penonton. Ming Hong berkata sambil tersenyum, ya, tanda pedangnya 3 inci. Sudah cukup. Si Yongbing menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dengan pedangnya, tapi dia masih terengah-engah karena kelelahan. Mendengar tanda pedang itu 3 inci, dia sedikit puas. Lin Baoyu mencapai hasil terbaik Si Yongbing dan mencatatnya. Kudengar Si Yongbing hanya memiliki bekas pedang setinggi 3 inci. Wajah semua prajurit yang hadir menjadi dingin. Ya Tuhan, para jenius dalam kelompok jenius hanya bisa meninggalkan bekas pedang setinggi 3 inci. Itu tidak mungkin. Kupikir mereka akan meninggalkan bekas pedang lebih dari 10 inci dengan serangan mereka. Jika mereka bisa hanya meninggalkan bekas pedang setinggi 3 inci. Banyak prajurit berkata dengan cemas. Ketika Tang Bufan melihat pemandangan ini, dia juga berkata dengan cemas, Lin Bai, batu uji pedang ini tampaknya sangat sulit. Lin Bai mengangguk dengan sungguh-sungguh, pasti sangat sulit. Menurut Penatua Lin Baoyu dan Penatua Ming Hong, meninggalkan tanda pedang 3 inci berarti Anda telah lulus ujian bulanan. Jika kita membaginya menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan ini. Tanda pedang 3 inci lulus. Tanda pedang 6 inci dianggap sangat bagus. 9 tanda pedang inci dianggap jenius. Saya kira sebagian besar prajurit yang mengikuti ujian bulanan ini hanya akan meninggalkan bekas pedang 3 inci, sangat sedikit yang memiliki tanda pedang 6 inci, dan prajurit 9 inci hampir jarang.
Ada hampir 7.000 murid baru di dojo sekarang. Jika 1.000 dari mereka bisa lulus ujian bulanan hari ini, itu akan dianggap bagus. Lin Bai juga sangat merasakan kesulitan dari batu ujian pedang, dan mau tidak mau merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Bab 879 Tanda Pedang. 10 inci. Ketika Xie Yongbing dari kelompok jenius hanya bisa meninggalkan bekas pedang setinggi 3 inci, semua prajurit yang hadir terkejut. Para prajurit di kelompok senior berseru. Para prajurit di kelompok tingkat rendah benar-benar kecewa. Saya berpikir dalam hati, bahkan para jenius yang tak tertandingi dalam kelompok jenius hampir tidak dapat meninggalkan bekas pedang 3 inci, bagaimana para prajurit di kelompok tingkat rendah mereka bisa lulus ujian bulanan. Selanjutnya, Lin Baoyu terus berteriak. Setelah itu, para pejuang dari kelompok jenius melangkah maju satu persatu dan mulai menguji tingkat pelatihan mereka di Kenshin Tongmei. Tanda pedang itu 2 inci. Tanda pedang kedua adalah 3 inci. Tanda pedang itu 1 inci. Tanda pedang yang kedua adalah 2 inci. Itu benar-benar mempermalukan tim jenius. Tanda pedang kedua adalah 4 inci, lumayan. Lebih dari 100 prajurit dari kelompok jenius melangkah maju dan mulai menguji. Sebagian besar hasilnya adalah tanda pedang sekitar 3 inci, dan hanya sedikit yang memiliki tanda pedang sekitar 4 inci. Ada juga beberapa pejuang yang gagal, dengan bekas pedang hanya 2 inci. Ada 3 lagi. Jian Ruohan, ayolah. Ming Hong menyapu bersih deretan jenius, dan hanya Jian Ruohan, Ye Jianqiu dan Long Qingfeng yang tersisa. Ming Hong memandang Jian Ruohan sambil tersenyum, merasa penuh percaya diri pada Jian Ruohan. Jian Ruohan merupakan seorang pendekar yang diundang oleh Du Guyun, setelah bergabung dengan Akademi Kendo, dia juga sangat kuat dan bekerja keras. Ya, Jian Ruohan melangkah maju dengan lembut dan berdiri di atas batu pengujian pedang. Jalankan kekuatan spiritual, gerakan kekuatan langit dan bumi, dan padatkan pada pedang panjang. Pedang itu keluar dan mengenai batu uji pedang. Ming Hong melihat lebih dekat dan berbisik, tanda pedangnya 5 inci. Ya, Anda memiliki satu kesempatan lagi. Jian Ruohan mengangguk ringan. Dengan kesempatan kedua ini, dia tidak terburu-buru mengambil tindakan, tetapi berkonsentrasi untuk menenangkan diri. Pedang pertama meninggalkan bekas pedang 5 inci, jadi pedang kedua Jian Ruohan harus memiliki setidaknya tanda pedang 6 inci. Luar biasa. Para jenius dari kelompok jenius benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Banyak orang mengatakan Jian Ruohan melihat ngeri. Tidak hanya para pejuang di kelompok tingkat tinggi dan rendah yang memandang Jian Ruohan dengan ngeri, tetapi bahkan para jenius dalam kelompok jenius pun memiliki ekspresi luar biasa di wajah mereka. Tanda pedangnya 5 inci, yang merupakan hasil terbaik sejauh ini. Sesaat kemudian, Jian Ruohan sudah siap lagi, dan nafas dingin yang mengerikan keluar dari tubuhnya, lalu pedangnya melesat, secepat televisi, dan sekeras guntur, mengenai batu uji pedang. Gemuruh. Saat pedangnya jatuh, seluruh dojo Akademi Kendo bergetar 3 kali. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pedang Jian Ruohan. Lin Bai memandang Jian Ruohan dan terkekeh, hati-hati, pedang ini dapat meninggalkan setidaknya 8 inci bekas pedang. Tang Bufan memandang Lin Bai dengan ngeri dan berkata, 8 inci bekas pedang, ya Tuhan, lalu orang ini bukan monster. Lin Bai, apakah kamu yakin membacanya dengan benar? Lin Bai tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Ming Hong merasa pedang Jian Ruohan luar biasa. Dia segera melihatnya dan tersenyum bahagia, Jian Ruohan, pedang kedua, tanda pedang 8 inci. Apa? Tanda pedang 8 inci. Tanda pedang pertama adalah 5 inci, dan tanda pedang kedua adalah 8 inci. Mengerikan sekali. Wanita ini tidak hanya cantik, tapi dia juga sangat kuat. Tanda pedang 8 inci stabil, pedang Ruohan pasti ada di antara 10 besar dalam penilaian ini. Semua prajurit yang hadir, apakah mereka dari kelompok jenius, kelompok mahir, atau kelompok tingkat rendah, semuanya berseru. Jian Ruohan melihat tanda pedang 8 inci di batu pengujian pedang dan berkata dengan ringan di dalam hatinya, tanda pedang 8 inci, Lin Bai, aku ingin tahu berapa inci yang bisa kamu sisakan pada batu pengujian pedang ini. Tapi menurutku itu lebih baik daripada aku mendalaminya lebih dalam, kata Jian Ruohan dalam hatinya. Tepat saat Jian Ruohan sedang mengikuti ujian. Di luar dojo Kendo Yuan, ada loteng di kejauhan. Loteng ini dibangun dengan sangat indah, dan terlihat seperti menara pedang dari kejauhan. Itu seperti pedang tajam yang tertancap di tanah. Di atas menara pedang, di lantai paling atas, ada 2 lelaki tua berdiri. Pei Ji tersenyum tipis dan berkata, Dekan masih sangat cerdas. Ketika dia pergi ke Villa Mingjian, dia segera melihat bahwa Jian Ruohan benar-benar seorang pendekar pedang yang ajaib. Akademi Ilmu Pedang telah mampu tersingkir dalam 10 tahun. Itu masuk 100 besar, kata Pei Ji sambil tersenyum.
Orang tua di sebelah Pei Ji jelas-jelas adalah Du Guyun. Sebelumnya, ketika Du Guyun dan Lin Bai berpisah di Villa Mingjian, mereka mengatakan bahwa dia akan pergi ke Lingnan untuk urusan bisnis. Saat ini, Du Guyun muncul lagi di Akademi Kendo, mungkin masalah di Lingnan telah diselesaikan. Du Guyun melirik Jian Ruohan dan tersenyum tipis, dia bukan apa-apa. Saat dia mengatakan ini, mata Du Guyun menelusuri alun-alun Akademi Kendo. Pei Ji memandang Du Guyun dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Tuan Dekan, apa yang kamu cari? Du Guyun berkata dengan sedih, mencari seseorang, aneh, dia adalah seorang kultivator pedang, tidak ada alasan mengapa dia tidak memilih ilmu pedang. Halaman. Pei Ji bertanya, Din, siapa yang kamu cari? Bisakah saya membantu Anda menemukannya bersama? Du Guyun terkekeh dan berkata, lupakan, dia akan muncul ketika dia seharusnya muncul. Di Dojo Kendo Academy. Setelah Jian Ruohan pensiun, hanya Long Qingfeng dan Ye Jianqiu yang tersisa di kelompok jenius. Ming Hong bertanya, siapa di antara kalian berdua yang akan datang lebih dulu? Ye Jianqiu memandang Long Qingfeng dan bertanya dengan sedikit senyum, Saudara Long, bagaimana kalau kamu duluan? Long Qingfeng tertawa kecil dan berkata, lalu kenapa tidak? Tidakkah kamu lebih hormat? Aku patuh. Long Qingfeng merespons dan datang ke batu uji pedang. Dia mengeluarkan pedangnya, memusatkan energinya, dan menyerang ke depan dengan pedangnya. Ming Hong melihat lebih dekat, pedang pertama, tanda pedangnya 7 inci. Hanya 7 inci. Wajah Long Qingfeng penuh ketidakpuasan. Segera, Long Qingfeng mengerahkan kekuatan langit dan bumi lagi dan menyerang ke depan dengan pedang. Bentak. Terjadi guncangan hebat di tanah. Ming Hong melihat lagi dan berseru, pedang kedua. Tanda pedangnya 9 inci. Ya Tuhan. Tanda pedang itu 9 inci. Bukankah itu berarti dia lebih kuat dari Jian Ruohan? Spesial itu. Monster. Ketika sekelompok prajurit mendengar skor tanda pedang 9 inci, mereka semua berseru kaget. Long Qingfeng tersenyum dingin, ini sangat keren. Saudara Ye, giliranmu. Dengan kemampuan Saudara Ye, dia pasti memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan magis daripada saya, kan? Ye Jianqiu berkata sambil tersenyum pahit, Saudara tanda pedang Long 9 inci, itu hanya mengejutkan masa lalu dan masa kini. Saya khawatir Ye tidak akan bisa mengejar Brother Long dengan wawasan ajaib ini. Long Qingfeng mencibir dan berkata, Saudaraku, aku belum berkompetisi dengannya. Bagaimana Saudara Ye bisa tahu bahwa dia ada di sini? Apakah Anda tidak memiliki pengetahuan seperti saya tentang kekuatan magis? Berhenti mengobrol, Saudara Ye, silakan. Lanjutkan. Ye Jianqiu tersenyum sedikit dan berjalan ke arah pedang batu uji. Ming Hong mengingatkan, Ye Jianqiu, kamu bisa mulai ketika kamu siap. Murid mengerti. Ye Jianqiu tersenyum sedikit, segera mengeluarkan pedangnya dan mengayunkannya dengan santai. Saat pedang jatuh, tidak ada kekuatan yang mengguncang bumi. Setelah menghunus pedangnya, Ye Jianqiu segera menyingkirkan pedangnya, kembali ke kelompok jenius, dan berkata, pedang ini adalah pedang terkuat muridnya, tidak perlu menggunakan pedang kedua. Ming Hong tertegun, dan buru-buru melihat ke arah penguji dengan Lin Baoyu di atas batu pedang. Tidak masalah jika Anda tidak melihatnya, Ming Hong dan Lin Baoyu langsung terkejut pada pandangan pertama. Ming Hong berseru, tanda pedang. 10 inci. Ketika Ming Hong menceritakan hasil Ye Jianqiu, seluruh penonton berseru lagi. Ketika Lin Bai melihat Ye Jianqiu menghunus pedangnya, dia langsung berkata, dia masih menyembunyikan kekuatannya. Bab 880 Kelompok Sampah. Kelompok Sampah. Ketika Lin Bai melihat Ye Jianqiu menghunus pedangnya, dia langsung merasakan bahwa kekuatan Ye Jianqiu belum sepenuhnya digunakan. Dia masih menyembunyikan kekuatannya. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, bekas pedangnya mungkin akan lebih dalam. Lin Bai menyipitkan matanya dan merasakan secara mendalam betapa menakutkannya Ye Jianqiu. Tanda pedang 10 inci. Ya Tuhan. Tidak diragukan lagi ini adalah tempat pertama dalam ujian bulanan hari ini. 5.000 poin jatuh ke dalam tas penyimpanannya. Banyak prajurit melihat Ye Jianqiu meninggalkan semua orang iri dengan pencapaian tanda pedang 10 inci. Tidak ada keraguan bahwa Ye Jianqiu adalah orang terakhir dalam kelompok jenius yang mengikuti tes. Skor tanda pedang 10 inci adalah hasil terbaik di seluruh kelompok jenius. Tempat pertama dalam tes bulanan hari ini pasti milik Ye Jianqiu. Jian Ruohan terkekeh dan berkata, luar biasa. Ye Jianqiu tersenyum sedikit dan tidak menjawab. Long Qingfeng berdiri di samping, dengan ekspresi jahat di wajahnya. Aku tidak menyangka kalau aku, Long Qingfeng, akan kalah dari limbah Lingdong lagi. Tunggu saja, aku akan membalas dendam ini padamu satu per satu. Long Qingfeng diam-diam mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin. Ye Jianqiu meninggalkan bekas pedang 10 inci, mengejutkan seluruh dojo.
Lin Baoyu kemudian berkata, penilaian kelompok jenius telah selesai, dan kelompok tingkat lanjut akan muncul berikutnya. Wu Enli tersenyum dan memimpin semua prajurit dari kelompok tingkat lanjut maju untuk ujian. Tes untuk kelompok lanjutan jauh lebih cepat. Wu Enli telah memberi tahu Lin Bai sebelumnya bahwa kemungkinan kelompok senior lulus batu uji pedang adalah 90%, tetapi ketika mereka melihatnya hari ini, itu tidak sebaik yang dikatakan Wu Enli. Di kelompok lanjutan, hampir hanya ada sekitar 20 prajurit yang dapat meninggalkan bekas pedang berukuran 3 inci. Itu bahkan belum mencapai 20%. Lin Baoyu melihat bahwa di antara para prajurit dalam kelompok lanjutan, bahkan tidak ada 20 prajurit yang meninggalkan bekas pedang 3 inci. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kaku dan dia berkata, Wu Enli, apakah ini murid yang kamu ajar? Saya ingat kamu pernah memberitahuku sebelumnya. Aku berjanji bahwa kemungkinan prajurit di kelompok lanjutan lulus ujian bulanan akan lebih dari 90%. Apa yang terjadi? Lin Baoyu sangat tidak puas dengan prajurit yang dilatih oleh Wu Enli. Wu Enli tertegun dan berkata dengan perasaan bersalah, kali ini semua salah Wu Mou, tolong minta penatua Lin Baoyu untuk menghukumku. Lin Baoyu mendengus dingin, lupakan kali ini hanya ujian kecil untuk para pemula di Akademi Kendo. Pada saat itu, jika kelompok senior masih dalam situasi yang buruk, berhati-hatilah karena posisi Anda sebagai penatua tidak terjamin. Wu Enli berkata dengan percaya diri, penatua Lin Baoyu, yakinlah bahwa ketika para pendatang baru berkompetisi, grup seniorku pasti akan memiliki 100% prajurit berusia 70 tahun yang telah memasuki final. Lin Baoyu berkata, saya harap begitu. Setelah mendengar ini, Lin Bai bertanya kepada Ni Xiaoxian dengan rasa ingin tahu, Guru Ni, apa pendatang baru itu? Kompetisi. Ni Xiaoxian berkata, Anda dapat menganggap kompetisi pendatang baru sebagai setelah ujian kelulusan. Jika Anda lulus kompetisi pendatang baru, Anda dapat secara resmi meninggalkan grup pendatang baru dan secara resmi menjadi murid Akademi Kendo. Setelah lulus kompetisi pendatang baru, para pejuang pada dasarnya mampu bertahan di Miracle Ridge. Kompetisi pendatang baru menentukan. Setelah 2 bulan, kata Ni Xiaoxian ringan. Lin Bai mengangguk menyadari dan berkata, jadi begitu. Lin Baoyu berkata pada saat ini, selanjutnya, biarkan kelompok tingkat rendah yang melakukannya. Semua mata memandang para prajurit di kelompok tingkat rendah. Ni Xiaoxian segera memimpin prajurit tingkat rendah ke batu uji pedang. Cih, kelompok sampah. Haha, apakah kelompok sampah ini masih perlu naik untuk ujian? Ujian bulanan hari ini sangat sulit. Sungguh luar biasa jika 3 orang dari kelompok tingkat bawah bisa lulus. Ketika Ni Xiaoxian memimpin sekelompok prajurit dari kelompok tingkat rendah ke batu uji pedang, para prajurit dari kelompok tingkat tinggi dan kelompok jenius di samping menunjukkan senyuman yang menghina dan mengejek. Dan semua prajurit tingkat rendah pada dasarnya berjalan ke batu uji pedang dengan kepala tertunduk. Lin Bai dan Tang Bufan juga termasuk di antara mereka. Ni Xiaoxian melangkah maju dan mengepalkan tinjunya dan memberi hormat pada Lin Baoyu dan Ming Hong, saya telah bertemu dengan kedua tetua itu. Lin Baoyu berkata sambil sedikit tersenyum, Xiaoxian, Anda telah berbuat salah dengan datang memimpin kelompok tingkat rendah tahun ini. Ni Xiaoxian berkata sambil tersenyum tipis, mengapa datang? Terlepas dari keluhannya, inilah yang harus dilakukan para murid. Ni Xiaoxian juga seorang murid di Akademi Pedang, bukan seorang penatua. Namun, Ni Xiaoxian adalah ahli bela diri artis nomor 2 setelah murid utama Akademi Pedang, karena tahun ini tidak ada sesepuh yang mau mengurus murid tingkat bawah. Jadi Ni Xiaoxian mengambil inisiatif untuk meminta bantuan, dan kemudian dia datang ke kelompok tingkat rendah. Mengapa tidak ada yang memimpin kelompok tingkat rendah? Alasannya sederhana. Pada dasarnya setiap tahun, kelompok tingkat rendah berada di peringkat terbawah dalam berbagai penilaian. Sesepuh yang memimpin kelompok tingkat rendah terus-menerus diejek oleh sesepuh lainnya, seiring berjalannya waktu, tidak ada alasan bagi sesepuh untuk memimpin kelompok tingkat rendah. Lin Baoyu tersenyum dan berkata, oke, mari kita mulai penilaiannya. Biarkan para prajurit di kelompok tingkat rendah mencoba batu pedang. Setelah mendengar kata-kata Lin Baoyu, Ni Xiaoxian mengangguk sedikit dan memandang para prajurit di kelompok tingkat rendah. Kelompok tingkat, Ni Xiaoxian memberi perintah. Segera, seorang prajurit tingkat rendah melangkah maju, mengerahkan kekuatan langit dan bumi, dan menyerang batu uji pedang. Bentak. Pedang itu jatuh, meninggalkan bekas putih di batu uji pedang, tapi tidak ada bekas pedang. Lin Baoyu tersenyum tipis dan berkata, pedang kedua. Murid itu sekali lagi mengumpulkan kepercayaan dirinya dan menyerang dengan pedangnya lagi. Seperti biasa, itu hanya meninggalkan bekas putih pada batu uji pedang, tetapi tidak meninggalkan bekas pedang apapun. Lin Baoyu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, tidak ada bekas pedang.
Selanjutnya, setelah mendengar ini, murid itu meninggalkan batu uji pedang dengan sedih. Apa? Hahaha, tidak ada bekas pedang. Apakah prajurit dari kelompok tingkat rendah begitu sampah? Itu benar, bahkan jika prajurit dari kelompok tingkat tinggi tidak berguna, hanya ada 1 inci pedang tanda tertinggal di batu uji pedang. Kelompok tingkat rendah sebenarnya bahkan tidak ada 1 inci pun yang tersisa. Elder, apakah ada gunanya penilaian seperti itu? Itu hanya membuang-buang waktu. Saya tidak berpikir yang rendah kelompok tingkat perlu bersaing lagi. Banyak pejuang di kelompok tingkat tinggi dan kelompok jenius tertawa. Lin Baoyu berkata dengan dingin, semuanya diam. Penilaian berlanjut. Lin Baoyu terus berteriak. Prajurit tingkat rendah kedua melangkah maju dan menjatuhkan kedua pedangnya, tapi masih tidak ada bekas pedang. Yang ketiga tidak memiliki bekas pedang. Yang keempat, tidak ada bekas pedang. Yang kelima, tidak ada bekas pedang. Yang ke-100, tidak ada bekas pedang. Yang ke-200, tidak ada bekas pedang. Yang ke-1000, tidak ada bekas pedang. Yang ke-2000, tidak ada bekas pedang. Yang ketiga ke-1000, tidak ada bekas pedang. Hahaha, para pejuang di kelompok level rendah benar-benar lucu. Apakah kamu di sini untuk mengolok-olokku? Ada lebih dari 3000 orang di sini, dan tidak satu pun dari mereka yang dapat meninggalkan bekas pedang. Kelompok sampah, tim sampah, turun dan makan kotoran. Sekelompok prajurit dari tim lanjutan dan prajurit dari tim jenius tertawa sembarangan. Ketika Wu Enli melihat pemandangan ini, dia mencibir dengan jijik, matanya penuh penghinaan. Wajah Ni Xiaoxian juga jelek, suram seperti air. Bahkan Lin Bai, yang berdiri di ujung, merasa sangat tak tertahankan.